Halo, saya Joel. Saya Maria. Saya Felicia. Saya Farel. Saya Reo. Kami dari kelompok 2. Kita dari kelas GE 222F. Kami akan mempresentasikan hasil TikTok kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Kris terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW di moderasi pengendalian diri. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi digital di bidang keuangan telah mengubah cara seseorang melakukan transaksi, termasuk di kalangan mahasiswa yang saat ini didominasi oleh Gen Z. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah Quick Response Code Indonesian Standard atau yang lebih dikenal dengan KRIS. Metode pembayaran ini dianggap cepat, praktis, dan efisien karena memungkinkan transaksi dilakukan hanya dengan memindai kode melalui smartphone dalam hitungan detik saja. Tidak heran jika jumlah penggunanya terus meningkat setiap tahun. Namun, kemudian transaksi digital ini juga memiliki sisi lain. Proses pembayaran yang begitu cepat dapat mengurangi rasa kehilangan uang secara psikologis, sehingga seseorang lebih mudah melakukan pembelian impulsif tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Kondisi ini semakin relevan bagi mahasiswa yang berada pada fase aktif berbelanja dan mengikuti tren. Karena itu, peneliti ingin memahami bagaimana pengendalian diri mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa UKSW. Seperti apa pengendalian diri dapat menjadi faktor atau moderasi yang menentukan apakah kemudahan digital seperti KRIS akan digunakan secara bijak atau justru memicu pola konsumsi yang berlebihan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah kami, yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan KRIS dan pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, dan yang kedua, bagaimana peran pengendalian diri dalam memoderasi hubungan antara penggunaan KRIS dan perilaku konsumtif mahasiswa. Tujuan penelitian kami yang pertama untuk mengetahui tingkat penggunaan KRIS dan pengendalian diri pada mahasiswa, serta menganalisis keduanya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Dan yang kedua, untuk menganalisis peran pengendalian diri sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penggunaan KRIS dan perilaku konsumtif mahasiswa. Selanjutnya, untuk jenis karakteristik data, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis data primer, dan kami melakukan pengumpulan data melalui kuesioner Google Form dengan total responden 73 mahasiswa. Skala pengukuran yang kami gunakan adalah skala Likert 5 poin dari poin 1 sangat tidak setuju hingga poin 5 sangat setuju. Lalu untuk alat analisis, kami menggunakan teknik analisis uji moderasi untuk mengetahui pengaruh variabel moderator dalam memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan variabel dependen. Aplikasi analisis yang kami gunakan adalah Smart PLS karena aplikasi tersebut cocok untuk model struktural kompleks dan untuk sampel yang relatif kecil. Pada modul penelitian, variabel independen kami adalah penggunaan KRIS. Untuk variabel dependennya yaitu perilaku konsumtif mahasiswa UKSW, dan pengendalian diri berperan sebagai variabel moderasi. Pada diagram panah pertama yang menunjukkan ke arah kanan itu adalah penggunaan KRIS memengaruhi perilaku konsumtif. Panah kedua yang mengarah ke bawah itu adalah pengendalian diri dari menuju hubungan tersebut menunjukkan bahwa PD tidak hanya berpengaruh langsung terhadap perilaku konsumtif, tapi juga memoderasi antara hubungan KRIS dan perilaku konsumtif, yang artinya pengendalian diri bisa memperkuat atau justru bisa memperlemah dampak penggunaan KRIS terhadap perilaku konsumtif. Lalu untuk model regresi yang saya gunakan, di situ ada mereka sama dengan A plus beta 1 Q plus beta 2 PD plus beta 3 Q dikali PD plus E. Beta 1 Q menunjukkan pengaruh langsung penggunaan KRIS terhadap perilaku konsumtif. Beta 2 PD menunjukkan pengaruh langsung pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif. Beta 3 Q kali PD menunjukkan pengaruh interaksi antara KRIS dan pengendalian diri. Jadi secara keseluruhan, analisis ini bertujuan melihat apakah pengendalian diri mampu mengubah besarnya pengaruh penggunaan KRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW. Rumusan hipotesis yang pertama, penggunaan KRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW. H1 terdapat pengaruh antara penggunaan KRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW. H1 tidak terdapat pengaruh antara penggunaan KRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW. Hipotesis kedua, pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW. H2 terdapat pengaruh antara pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW. H2 tidak terdapat pengaruh antara pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW. Hipotesis ketiga, moderating effect terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW. H3, pengendalian diri mampu memoderasi hubungan antara penggunaan KRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW. H3, pengendalian diri tidak mampu memoderasi hubungan antara penggunaan KRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSW dengan tingkat signifikasi 5%. Selanjutnya ada outer loading. Hasil pengujian outer loading, seluruh indikator pada variabel Q, PD, dan PK menunjukkan nilai di atas 0,6 dengan hasil tersebut memenuhi kriteria converge validity. Selanjutnya yaitu constructability and validity. Validitas diskriminan dalam penelitian ini diuji menggunakan nilai average variance extract atau dalam kurung AVE berdasarkan hasil pengolahan data seluruh variabel, yaitu
Ki, PD, PK memiliki nilai AP lebih dari 0,5 dapat dijadikan ketika variabel memenuhi kriteria validitas diskriminan. R-square. Berdasarkan nilai R-square sebesar 0,231 dapat dipahami bahwa 23,1% dari perilaku konsumtif mahasiswa UKSB ditentukan oleh variabel penggunaan QRIS dan 76,9% oleh variabel lainnya di luar model. Selanjutnya hasil dari uji yaitu penggunaan QRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSB, p-value-nya lebih tinggi, maka HO pertama diterima sehingga tidak terdapat pengaruh antara penggunaan QRIS terhadap perilaku konsumsi mahasiswa UKSB pada tingkat signifikan 5%. Berikutnya yang kedua yaitu pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSB, p-value berada di bawah 0,5, maka HA diterima sehingga terdapat pengaruh antara pengendalian diri terhadap perilaku konsumsi mahasiswa UKSB pada tingkat signifikan 5%. Yaitu penggunaan QRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSB dimoderasi pengendalian diri, p-value berada di atas 0,05, maka HO3 diterima sehingga terbukti bahwa pengendalian diri tidak mampu memoderasi hubungan antara penggunaan QRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UKSB pada tingkat signifikan 5%. Selanjutnya hasil modul persamaan yaitu PK sama dengan 0,207 Ki min 0,448 PD plus 0,125 dalam kurung Ki kali PD plus E. Penelitian dengan Smart PLS 3 menunjukkan bahwa penggunaan QRIS tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dengan p-value 0,117 dan R-square 0,231 sehingga perilaku konsumsi masih dipengaruhi faktor lain. Sebaliknya, pengendalian diri berpengaruh signifikan dan negatif dengan p-value 0,000 dan koefisien minus 0,448, yang artinya semakin tinggi pengendalian diri, semakin rendah perilaku konsumtif. Pengendalian diri juga tidak memoderasi pengaruh QRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dengan p-value 0,316, sehingga kemudahan transfer digital tidak otomatis membuat mahasiswa boros. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif lebih dipengaruhi faktor psikologis, sehingga mahasiswa perlu menekankan pengendalian diri. Tanpa kontrol yang baik, kemudahan pembayaran digital tetap dapat memicu pembelian impulsif, mengurangi tabungan, melemahkan dana darurat, dan menghambat pengelolaan keuangan jangka panjang.